Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in ma ba'du. Di bulan-bulan ke depan ini kita akan menghadapi suatu hajatan besar umat di negeri kita ini yang berkaitan dengan pemilu, khususnya terkait dengan memilih seorang pemimpin tertinggi di negeri ini, yaitu memilih seorang presiden. Di hadapan kita ada 3 pasangan calon, nomor 1, 2, dan 3 mewakili calon presiden dan calon wakil presiden. Kemudian para ulama di tengah kaum muslimin ini ada yang telah menetapkan pilihannya kepada salah satu dari pasangan calon, ya. Kemudian ada yang bertanya, bukankah kesemua pasangan itu adalah orang-orang muslim juga, ya? Terus bagaimana kita harus menyikapinya? Apakah kita mengikuti pendapat sebagian ulama tadi, ya, ataukah kita boleh memilih, menentukan sendiri mana yang harus kita pilih di antara pasangan calon tersebut, ya? Kaum muslimin rahimakumullah jami'an, ya. Dalam saat-saat tertentu ketika negara kita dalam kondisi yang stabil, ketika umat dalam keadaan baik, ketika segala persoalan bisa diatur dengan baik untuk maslahat dunia dan akhirat, ya. Kondisi negara dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sejahtera, keadilan ditegakkan, ya. Mungkin dalam kondisi seperti itu bisa jadi tidak terlalu wajib bagi kita untuk terlibat di dalam pemilihan seorang pemimpin, ya, karena kondisinya baik dan pemimpin-pemimpin yang ada adalah pemimpin-pemimpin yang baik, ya. Tetapi dalam kenyataan kita di masa dewasa ini bahwa kondisi bangsa kita tidak baik-baik saja, ya. Bangsa kita terus digempur oleh semangat sekularisme, ya, semangat untuk menjauhkan agama dari perilaku, dari tatanan, ya, dari mekanisme kehidupan bernegara, ya. Maka dalam kondisi seperti ini, ya, wajib bagi kita untuk terlibat dalam pemilu, terlibat memilih para pemimpin yang diharapkan akan membawa maslahat yang besar bagi Islam dan muslimin, ya. Wajib, ya, selama kita memiliki hak pilih, ya. Kalaupun kita tidak memiliki hak pilih, wajib bagi kita untuk mendukung calon-calon yang baik, ya. Wajib bagi kita untuk mendoakan kemenangan bagi calon-calon yang mendukung Islam dan kaum muslimin, ya. Cara yang paling sederhana adalah memilih di antara yang terbaik dari calon-calon yang ada tersebut, ya. Kita diberikan kesempatan, diberikan waktu, diberikan kemampuan untuk mengumpulkan informasi, untuk mengumpulkan pertimbangan, ya, untuk memilih siapa di antara orang-orang yang ada itu yang terbaik dari mereka. Tapi bila kita tidak mampu untuk menentukan sendiri, kita boleh bertanya kepada para ulama, ya, kepada orang-orang yang lebih istiqamah, orang yang lebih berilmu, yang lebih berpandangan, ya. Bila mereka memilih seorang calon, ya, yang dianggap yang terbaik, ya, bagi Islam dan muslimin, maka kita mendoakan agar calon tersebut akhirnya nanti menjadi pemimpin yang sebenarnya, ya, di tengah-tengah negara kita. Amin ya rabbal alamin, ya. Para kaum muslimin rahimakumullah jami'an, ya. Pertimbangan lain yang perlu kita pikirkan adalah meninggalkan karakter-karakter pemimpin yang buruk, ya. Apabila ada sekian pilihan, maka perhatikanlah mana yang terburuk di antara orang-orang itu dan hindari, ya. Hindarilah orang-orang yang memiliki karakter yang terburuk, ya. Jadi ambillah pemimpin yang kira-kira madorotnya itu paling kecil, ya.
Mungkin ya mereka itu adalah orang yang tidak terlibat dalam korupsi ya. Mereka itu adalah orang yang dirinya dan keluarganya menjunjung moralitas, karena moralitas ini berkaitan dengan masa depan negara dan bangsa kita ya. Mereka adalah orang-orang yang track recordnya baik, dikenal sebagai orang yang baik, tidak melakukan suatu kejahatan-kejahatan di masa lalu dan sebagainya ya. Mereka adalah orang-orang yang terbukti nyata, bukan hanya ngomong saja, tapi dia juga mampu bekerja, mampu menunjukkan kemampuannya ya, yang tentunya kita menyadari bahwa semua kemampuan itu adalah berkat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Juga pemimpin yang memiliki wibawa, pemimpin yang ketika dia berbicara di hadapan masyarakat, baik masyarakat negara kita sendiri atau masyarakat di dunia, dia memiliki wibawa, sehingga kehadirannya itu paling tidak bisa menutupi kekurangan kita sebagai bangsa, sebagai negara ya. Pemimpin yang memiliki ketulusan dan berkorban untuk hal tersebut ya, bukan pemimpin yang memiliki ambisi duniawi yang meledak-ledak ya. Pemimpin yang memiliki ambisi pribadi yang tidak pernah terpuaskan, atau pemimpin yang katakanlah ia terlibat di dalam suatu upaya-upaya ketidakjujuran ya. Jadi kita bisa memilih yang paling sedikit madorotnya ya. Ketika kita mengukur ada sekian banyak yang madorot, maka kita tinggalkan yang madorotnya terbesar, yang madorotnya paling kuat, itu kita tinggalkan. Kita mencari yang paling ringan madorotnya ya. Nah kemudian bagaimana ketika kita telah menentukan pilihan ya, dan misalnya setelah pemimpin itu terpilih seperti yang kita harapkan, ternyata nantinya misalnya yang bersangkutan ini ternyata tidak betul ya, misalnya dia tidak sesuai dengan janji-janjinya, misalnya dia melanggar apa yang dia gariskan sendiri ya. Apabila itu yang terjadi, maka kita telah berusaha, kita telah melakukan yang mampu untuk kita lakukan ya. Sehingga kita tidak usah khawatir. Bagi seorang muslim, maka diwajibkan atasnya untuk berusaha ya. Adapun apabila usaha itu ternyata berujung kepada suatu hasil yang tidak seperti diharapkan, yaitu kita kembalikan kepada Allah. Sebagaimana salah satu amanat dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, sekuat kesanggupan kalian. Kita diperintahkan untuk ikut pemilu, untuk memilih, ya kita telah ikut. Kita diperintahkan untuk mencari yang terbaik, kita telah mencari. Kita diperintahkan untuk menghindari yang terburuk, kita hindari ya. Kita diperintahkan untuk mendukung, untuk mendoakan terpilihnya pemimpin yang baik, kita pun telah melakukan misalnya seperti itu ya. Dan ternyata katakanlah hasilnya nanti misalnya sesuatu yang mengecewakan misalnya ya, kita tidak berharap seperti itu, amin ya rabbal alamin ya. Seandainya hasilnya nanti mengecewakan, tidak mengapa, namanya insan, tugasnya hanya berusaha. Adapun hasil akhir itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mungkin demikianlah yang bisa kami sampaikan sebagai sekilas renungan ya, untuk memilih pemimpin yang terbaik insyaallah ta'ala ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul memberikan kepada kita pemimpin yang terbaik ya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.